Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Bertemu lagi dengan saya. Baiklah, kita akan melanjutkan untuk perkuliahan teknologi fermentasi. Ya, sebelumnya saya mendoakan semoga Anda selalu sehat walafiat, ya tetap semangat dengan dalam kondisi apapun. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan inokulum ya. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana proses isolasi, seleksi, dan pemeliharaan mikroba. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, penyiapan inokulum. Nah, artinya kita sudah tahap proses menggunakan agen biologi ini untuk sebagai kultur fermentasi. Nah, tujuan untuk perkuliahan ini Anda dapat menjelaskan tahapan proses pekerjaan dalam pengembangan inokulum ya. Kemudian Anda dapat menjelaskan tujuan pengembangan inokulum itu yang digunakan adalah starter ya. Kemudian menjelaskan tahapan proses pengembangan inokulum ya. Sama ya. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh pertumbuhan inokulum. Baiklah, kalau berbicara tentang inokulum tentu Anda berbicara tentang mikroba itu sendiri ya. Yang tadi sudah kita katakan kita dapat galur murni. Kemudian bagaimana kita membuat pre-culture ya atau starter ketika kita sebelum masuk ke dalam tahap pengembangannya di fermentasi ya. Ada tahapan-tahapan scale up-nya ya. Peningkatan scale up-nya ya. Nah, di sini adalah proses inokulasi ya, kemudian pemindahan pada media cair, kemudian proses di mana bakteri itu berkembang ya atau tumbuh. Nanti kita akan lihat ya fase-fase pertumbuhan bakteri. Nah, di sini kita lihat hal yang pertama Anda lakukan di sini ketika mau mengkultivasi ya, di mana Anda harus menyiapkan inokulum mikroba terlebih dahulu. Nah, ini dikerjakan secara aseptik ya. Kemudian Anda menyiapkan atau memformulasi media yang tepat untuk mikroba tersebut ya. Nah, tentu juga Anda harus mensterilkan media tersebut. Baru nanti kita melakukan perakitan ya ke dalam bioreaktor, kemudian bioreaktor juga dalam kondisi steril. Nah, di sini pada proses kultivasi ya, setelah kita masukkan ke media dengan mikroba yang sudah kita campur ya, kemudian kita kultivasi, ada beberapa yang harus Anda perhatikan di sini, bagaimana suhu, pH, aerasi, agitasi, dan busa yang terbentuk ya, yang dihasilkan dari lingkung pertumbuhan mikroba Anda. Kemudian baru kita melakukan sampling untuk mengecek apakah aktivitas produk yang Anda inginkan sudah terbentuk ya. Kemudian baru pemanenan. Inokulum ya, apa itu inokulum? Kultur mikroba yang diinokulasi ke dalam media kultivasi ya, artinya sudah siap untuk dikultur. Dia mikroba ini aktif yang dipanen pada fase pertumbuhan eksponensial ya. Sebagaimana dalam bentuk kurva pertumbuhan, di sini Anda lihat ada 4 fase, di mana ada fase lag ya, fase penyesuaian, kemudian ada fase eksponensial atau fase log, di mana mikroba pertumbuhannya sangat drastis ya, karena ketersediaan nutrisi yang cukup sehingga untuk pembelahan biner dari mikroba itu sangat cepat ya. Kemudian ada fase stasioner, di mana di sini sudah mulai kehabisan dan nutrisi ya, pertumbuhan mikroba sudah stuck, bahkan ada yang sudah menghasilkan toksin ya dari karena ketersediaan nutrisi yang sudah mulai berkurang. Kemudian ada fase kematian. Nah, ini yang harus Anda pelajari, fase mana yang harus dipanen ya. Adalah fase eksponensial, karena di sini aktifnya mikroba untuk memproduksi metabolisme ya. Oke, ini adalah kurva untuk menghitung ya. Pada fase eksponensial ada delta X per delta T sama dengan mu per X ya. Ini yang bisa lihat keterangannya. X itu merupakan konsentrasi biomasa ya. Kemudian mikro itu, mu itu adalah laju pertumbuhan spesifik, kemudian T itu adalah waktu. Oke, kriteria inokulum yang baik itu bagaimana? Tentu ini harus diperhatikan. Terutama dia sehat, berada dalam keadaan aktif ya, tidak mati sel Anda. Kemudian tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga memenuhi ukuran optimum inokulum, berada dalam morfologi yang sesuai, bebas kontaminasi dari mikroba yang tidak dikehendaki atau mikroba patogen ya. Kemudian dapat mempertahankan
kemampuannya untuk memproduksi. Kemudian stabil ya, terutama itu yang harus ini kan stabil. Kemudian penyiapan inokulum ditujukan untuk memperbanyak sel ya, tentu kita harus mendapatkan sel yang cukup ya untuk dikultivasi. Bukan kemudian komposisi media untuk inokulum itu mungkin berbeda dengan media kultivasi. Ya, di sini dapat dikatakan N-nya itu lebih tinggi dari C atau N-nya itu lebih kecil dari C. Nitrogen atau karbon ya di sini. Kemudian untuk mempersingkat fase adaptasi, sebaiknya media kultur untuk inokulum itu mirip dengan media kultivasi ya. Kemudian jumlah inokulum ya sekitar 3-10%, sehingga kultur induk itu tidak tidak terlalu lama kita menunggu proses ininya, atau pada masa dormannya itu tidak terlalu lama ya untuk dia bisa menjadi aktif. Ini adalah pengembang inokulum yang bertahap ya. Anda melakukan penyegaran terlebih dahulu terhadap sel dengan karena sel yang kita kembangkan itu adalah sel yang muda ya, diremajakan terlebih dahulu. Jangan kultur yang sudah lama disimpan kemudian itu langsung dibuat inokulum, tidak ya, tapi Anda buat ditumbuhkan dulu dalam RLMR yang ukurannya lebih kecil. Nah, ini adalah tahap pertama dengan ukuran yang kecil, tahap kedua, kemudian tahap ketiga baru ke dalam tank ya, kemudian baru tank yang lebih di up lagi ya, scale up lagi. Nah, ini yang lebih tepatnya, ini kultur stoknya ya, di agar miring ya, kemudian kita lakukan penyegaran, kemudian dari sel yang segar ini kita lakukan propagasi ya, atau menumbuhkan pada media yang sedikit ya untuk memperbanyak selnya, kemudian baru itu dijadikan sebagai inokulum atau starter. Baru nanti kita kultivasi. Pentingnya yang paling diperhatikan dalam pengembangan inokulum itu resiko kontaminan ya, karena cukup besar karena prosesnya itu sangat panjang. Kita memindahkan ke peremajaan, kemudian membuat prekultur ya, atau starternya, kemudian baru pencampuran pada media scale up-nya. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan aseptisnya. Nah, ini beberapa contoh penyiapan inokulum dari bakteri Clostridium ya untuk produksi aseton butanol. Nah, ini bisa dilihat tahapannya. Dia menggunakan labu, yang pertama labu 90 mili ya, ke dalam labu LMR 3 liter ya, atau 4 liter. Kemudian baru proses lagi. Penyiapan inokulum kapang ya, tadi bakteri, sekarang kita akan membahas tentang kapang, di mana sebagian besar kapang itu berspora ya, karena ini juga rentan terhadap kontaminan ya, bisa kemana-mana sporanya nanti gitu. Makanya untuk pengerjaan kapang ini harus di tempat yang khusus kapang ya, tidak boleh dicampurkan dengan antara bakteri dan kapang karena dia bermiselium. Untuk membuat inokulum biasanya digunakan suspensi spora dalam inokulum ya. Contohnya kalau seandainya kapang penicillium ya, kalau nggak aspergillus, inokulum spora langsung dapat mengurangi biaya produksi ya, kalau seandainya inokulasi spora ya maksudnya. Kemudian inokulasi setelah spora bergeminasi dapat mempersingkat waktu kultivasinya. Kemudian produksi spora dapat dilakukan dengan menggunakan media padat ya, atau media alternatif seperti bungkil, kedelai ya, biji-bijian, patik, macam, atau media cair. Ini pada saat kultivasi dalam media cair, komposisi media konsentrasi spora akan mempengaruhi bentuk kapang atau filamennya ya. Biasanya sih konsentrasi sporanya kalau bentuk filamen itu viskositasnya naik ya, agak kental ya. Sedangkan kalau bentuk pelet itu viskositas medianya itu encer. Ini beberapa metode kultivasi yang bisa Anda gunakan untuk fermentasi. Yang pertama ada kultur curah, sinabung, dan semi sinabung. Kultur curah ya, di mana Anda menggunakan bioreaktor dengan isi media segar yang steril, lalu dinokulasi mikrobanya ke dalam tank bioreaktor Anda, yang itu merupakan
proses inokulumnya. Kemudian pada tahap akhir kultivasinya, isi bioreaktor dikeluarkan untuk melakukan pemanenan atau proses hilirnya. Ini sistem tertutup ya, karena kan kita steril gitu. Kemudian bioreaktor selanjutnya dibersihkan dan sterilisasi untuk digunakan kultivasi berikutnya. Itu adalah kultur curah. Karakteristik kultur curah ini risiko kontaminannya rendah ya karena memang tertutup ya. Kemudian kultivasi curah cara yang paling sederhana dalam proses fermentasi ya, tidak perlu mikroba dengan kestabilan tinggi ya. Kemudian fase fermentasi yang berbeda pada bioreaktor yang sama. Contohnya memproduksi metabolit, antibiotik ya, pertumbuhan sel dan fase eksponensialnya. Kemudian dari aspek rekayasa proses, kultur curah ini lebih fleksibel ya dalam perancangan produksi. Kemudian kelemahannya produknya dapat menghambat pertumbuhan terakumulasi sehingga metabolismenya dari metabolisme sel itu cenderung terganggu. Nah, ini adalah kultur curah biasanya digunakan untuk produksi biomasa. Ya, kalau seandainya Anda ingin memanen biomasanya seperti mikroalga yang kita ambil itu adalah biomasanya atau metabolit primer, metabolit sekunder ya. Nah, ini kultur sinabung di mana media segar secara kontinu ditambahkan di dalam bioreaktor ya pada saat yang bersamaan cairan kultivasi dikeluarkan dengan laju alir yang sama. Artinya ketika Anda menambahkan media secara kontinu ya juga ada yang dibuang kan supaya tidak ada yang tumpah ya atau penuh gitu. Kemudian sel mikroba secara kontinu berpropagasi ya di dalam media segar yang masuk tadi ya, yang Anda tambahkan tadi. Kemudian dapat mengatur konsentrasi sel mikroba sedikit pembersihan dibandingkan kultur curah ya. Kemudian ada mobilitas selnya. Ciri khasnya kondisi lingkungan, suhu, pH, oksigen, konsentrasi nutrien ya dapat dipertahankan ya karena kan kita memang menjaga itu ya sehingga ada penambahan secara berkala. Kemudian laju pertumbuhannya dapat dikendalikan ya. Kemudian ada kultur sinabung ya, di mana ini memerlukan mikroba dengan stabilan genetik yang tinggi ya, produktivitasnya lebih tinggi juga ya, dalam jangka waktu yang cukup lama ya, harus ada pasar atau konsumen yang tetap terhadap produk yang Anda produksi, cocok untuk proses risiko kontaminan yang rendah, pemantauan dan pengendalian proses lebih sederhana, tidak ada akumulasi produk yang menghambat. Nah, ini adalah bentuk plot kurva ya untuk pertumbuhan kultur sinabung. Kenapa ya pada eksponensial itu populasi dari sel itu sangat meningkat tajam ya karena memang proses di mana banyaknya ketersediaan nutrisi pada sel untuk pertumbuhan sel sehingga pembelahan biner tadi lebih cepat gitu. Ini adalah rumusnya itu 2N ya, 2 pangkat N ya. Kemudian ada kultur semi sinabung di mana media agar ditambahkan ke dalam bioreaktor secara kontinus sekuensi tanpa pengeluaran isi bioreaktor awal tadi kita ada yang kita keluarkan, ada yang seimbang, sedangkan ini tidak ada yang dikeluarkan ya, kita menambahkan nutrisinya secara kontinu juga ya. Pada saat isi bioreaktor penuh ya bioreaktor dikosongkan baik sebagian maupun keseluruhan ya untuk memulai kembali. Harus disediakan ruang dalam bioreaktor untuk ketika kita melakukan penambahan media. Baiklah, terima kasih untuk perhatian Anda. Cukup sekian untuk perkuliahan tentang pengembangan inokulum untuk persiapan kita mengkultivasi mikroba dalam fermentasi. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya. Silahkan Anda baca tambahan lainnya di textbook, di jurnal, bahkan di modul juga yang Anda siapkan.
Silahkan dikerjakan tugasnya. Selamat belajar di rumah. Tetap optimis, jaga kesehatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.